Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zira Aulia Marcella dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 22210016. Dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu penugasan UAS berbasis proyek dari mata kuliah Edit Linguistik yang diampu oleh Ibu Eli Syarifah Aeni M. Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membedah sebuah buku yang berjudul Edit Linguistik yang ditulis langsung oleh Ibu Eli Syarifah Aeni M. Hum. Buku ini disajikan dalam bentuk yang cukup menarik serta bahasa yang ringan dan mudah dipahami oleh pembacanya. Jadi di dalam buku ini ada dua bab yang sangat mencuri perhatian saya karena di dalamnya dipaparkan mengenai profesi serta tugas seorang editor secara mendalam. Kira-kira apa saja yang akan diulas? Mari kita simak video berikut ini. Profesi editor seringkali dianggap langka dan kurang dikenal oleh masyarakat umum. Walaupun untuk saat ini beberapa perguruan tinggi telah mulai mengajarkan mata kuliah penyuntingan, namun masih terdapat ketidakpahaman secara luas terhadap peran penting seorang editor di dalam dunia penerbitan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara mendalam mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab seorang editor serta hubungannya dengan pihak lain dalam industri penerbitan. Mari kita bahas satu persatu. Baik, mungkin yang pertama kali harus kita ketahui terlebih dahulu adalah peran editor di dalam dunia penerbitan. Editor, terutama di penerbit, seringkali bekerja tanpa keahlian dan pendidikan khusus, karena mereka memperoleh pengalaman tersebut secara autodidak. Selain itu, banyak di antara mereka yang memiliki latar belakang pekerjaan yang cukup beragam sebelum akhirnya terjun sepenuhnya ke dunia penyuntingan. Hal ini disebabkan oleh minimnya lulusan di bidang penyuntingan yang menciptakan kesenjangan antara jumlah penerbit yang banyak dengan jumlah editor yang terbatas. Namun, peran editor di sini sangat krusial dalam menghasilkan buku yang berkualitas. Lalu kira-kira apa saja tantangan editor di dalam dunia penerbitan? Oke. Beberapa penerbit masih merasa bahwa buku yang akan diterbitkannya tidak memerlukan perbaikan dari seorang editor. Hal ini dapat disebabkan oleh pertimbangan bisnis, ketidaktahuan, atau ketidakpahaman terhadap peran seorang editor. Karena biasanya beberapa penerbit itu lebih fokus pada jumlah produksi buku dan keuntungannya, tanpa memahami bahwa sentuhan tangan seorang editor dapat membuat kata-kata, kalimat, dan paragraf penulis menjadi lebih bermakna. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai seorang editor untuk memahami tipe-tipe penulis dan menjalin kerjasama yang baik untuk mencapai kualitas terbaik di dalam penerbitan. Lalu kira-kira ada berapa sih tipe penulis yang sering dijumpai oleh seorang editor? Nah, di dalam dunia penerbitan, seorang editor harus memahami tipe-tipe penulis. Jadi, kita bagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada penulis yang pasrah. Penulis seperti ini adalah penulis yang cenderung pasrah kepada penerbit. Biasanya adalah penulis pemula yang kurang berpengalaman dalam dunia penerbitan. Nantinya mereka akan sepenuhnya mempercayakan naskah tersebut kepada penerbit tanpa banyak campur tangan dalam proses pengeditan atau proses produksi buku tersebut. Lalu yang kedua ada tipe penulis idealis. Penulis tipe ini adalah penulis yang aktif terlibat di dalam setiap tahapan penerbitan. Jadi mereka tidak hanya mengecek naskah setelah diedit, tetapi juga memberikan masukan untuk desain dan ilustrasi kepada editor. Selain itu, tipe penulis ini juga mencakup orang yang berhati-hati dan berpengalaman.
Nah, yang ketiga ada tipe penulis egois. Penulis seperti ini akan membuat seorang editor merasa kesulitan karena di satu sisi mereka itu akan menginginkan kualitas naskah yang terbaik, tapi di sisi lain mereka tidak mau menerima masukan dari seorang editor. Jadi dari ketiga karakter penulis tersebut, kita sebagai seorang editor itu harus memiliki keluasan dan kemampuan penyuntingan dalam berkomunikasi secara profesional. Karena bagaimanapun juga pekerjaan penulis dan penyunting berbeda ya teman-teman. Jadi sehebat apapun penulis, tetap saja naskahnya itu harus dibaca dan disunting oleh seorang penyunting. Lalu kira-kira apa saja tugas dan tanggung jawab seorang editor? Seorang editor memiliki tugas dan tanggung jawab yang cukup luas, mulai dari mengedit naskah hingga mengelola hubungan yang baik dengan penulis, ilustrator, dan bagian-bagian lain di dalam dunia penerbitan. Nah, di dalam penerbit yang besar, jenjang karir editor itu mencakup ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada proofreader. Jenjang karir ini adalah jenjang karir terendah di dalam dunia penerbitan. Tugasnya adalah memeriksa dan mengoreksi naskah serta fokus memperbaiki kesalahan pengetikan dan tanda baca. Lalu yang kedua ada copy editor. Copy editor adalah jenjang karir yang sering disamakan dengan proofreader. Nah, copy editor bertugas untuk memeriksa naskah mentah hingga siap cetak. Selain itu, ia juga bertugas untuk mengoreksi aspek kebahasaan, tipografi, visualisasi, dan kebenaran data. Lalu yang ketiga ada editor. Editor adalah jenjang karir yang memerlukan pengalaman sebagai seorang copy editor selama 2 hingga 3 tahun. Selain itu, ia juga bertanggung jawab untuk memberikan penilaian atau pertimbangan terhadap kelayakan sebuah naskah. Kira-kira apa saja jenjang karir yang setingkat dengan editor? Nah, yang pertama itu ada editor akuisisi. Editor akuisisi ini memiliki tugas untuk mencari naskah dan merancang strategi penerbitan. Jadi mereka itu akan berhubungan secara langsung dengan penulis atau pengarang. Maka editor akuisisi ini perlu keahlian komunikasi yang baik dan pemahaman tentang dunia buku. Selain itu, editor akuisisi yang handal harus memiliki insting yang baik dalam memilih naskah yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Lalu, mereka juga harus memastikan bahwa buku yang akan diterbitkannya memiliki pasar yang strategis dan dapat bersaing di kategori bestseller. Lalu yang kedua ada pictorial editor. Nah, editor jenis ini sering disebut sebagai editor gambar. Pictorial editor bertugas khusus untuk mengedit naskah yang berhubungan dengan visualisasi naskah, baik berupa gambar, foto, diagram, maupun ilustrasi lainnya. Lalu yang ketiga ada right editor. Editor jenis ini disebut juga sebagai editor yang mengurus dan menangani legalitas naskah serta kontrak antara penerbit, penulis, atau pengarang. Jadi nanti mereka yang akan bertanggung jawab untuk mengatasi ketidaksepakatan atau masalah yang mungkin muncul di dalam perjanjian penerbitan. Lalu yang keempat ada senior editor. Jenjang karir ini harus memiliki pengalaman minimal 3 tahun. Ia juga harus memiliki wawasan yang cukup mendalam tentang penerbitan dan perbukuan. Mereka itu setara dengan supervisor atau kepala bagian penerbitan. Dengan demikian, senior editor bertanggung jawab dalam menilai kelayakan naskah untuk diterbitkan. Selain itu, ia juga bertanggung jawab dalam mengorganisir program penerbitan dan bertugas sebagai editor pengembangan yang merancang strategi pengembangan naskah dari segi bahasa dan desain. Lalu yang kelima ada managing editor. Nah, jenjang karir ini setingkat dengan manajer. Mengelola aspek manajemen penerbitan dengan pengalaman minimal 5 tahun. Oleh karena itu, seorang managing editor harus memiliki pengalaman dengan jam terbang minimal 5 tahun di dalam dunia editing dan penerbitan. Jadi tugasnya itu bukan lagi pada hal-hal yang bersifat teknis seperti mengedit naskah, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersifat pengelolaan manajemen penerbitan.
Lalu yang selanjutnya ada chief editor. Editor jenis ini merupakan editor dengan jenjang karir tertinggi yang setara dengan general manager. Pekerjaannya adalah memimpin serta mengelola departemen atau divisi editorial. Maka dapat dipahami bahwa seorang editor harus menjalin hubungan yang baik dengan penulis, pengarang, manajer produksi, desainer, layouter, ilustrator, dan tim pemasaran. Wah, ternyata editor itu nggak cuma satu ya teman-teman. Di dalam jenjang karir editor itu ada banyak sekali jenis editor serta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Mungkin selama ini yang kita tahu editor itu ya hanya editor saja, tidak tahu berbagai macam jenis editor itu ada apa saja. Selain itu, mungkin yang kita tahu tugas editor hanya secara umumnya saja, seperti menyusun struktur naskah, membetulkan kesalahan berbahasa, menghindari plagiat, dan memastikan kelengkapan buku sebelum dicetak. Oke, jadi dapat kita simpulkan bahwa profesi editor memiliki peran yang sangat krusial di dalam menghasilkan buku yang berkualitas. Dengan adanya pemahaman yang cukup mendalam tentang tugas, tanggung jawab, dan hubungan dengan pihak lain dalam industri penerbitan, seorang editor dapat menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan karya-karya yang bermakna dan berkualitas tinggi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.